Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Bawaslu Kota Jakarta Timur, kembali lagi bersama kita dalam serial Ngobrol Santai Bawaslu Kota Jakarta Timur. Pada hari ini kita bertemu dengan narasumber pejabat publik Pak Zulfikar Arsy Sadikin yang akan berbicara terkait dengan seputar RUU Pemilu. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Sehat walafiat. Bung Alhamdulillah. Robi Maulana bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Mudah-mudahan kita sehat walafiat terus ya. Izin Pak, untuk kesempatan kali ini kita ingin bertanya-tanya terkait dengan RUU Pemilu Pak yang hari ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. Kira-kira sudah sejauh mana Pak RUU Pemilu saat ini dibahas? Nah, jadi RUU Pemilu ini berbeda dengan RUU Pemilu yang lalu-lalu. Biasanya kalau kita bicara RUU Pemilu itu inisiatif dari pemerintah. Untuk yang saat ini inisiatif dari DPR RI dan yang mengerjakan Komisi 2. Komisi 2 waktu itu sudah bentuk tahun lalu ya, bentuk panja untuk menyiapkan RUU itu sudah selesai. Draft RUU tersebut sesuai dengan aturan kalau sudah selesai Undang-Undang MD3 dan tatip dari yang menyiapkan itu dikirim ke Balek. Sekarang sedang ada di Balek dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsep. Kalau boleh kita ketahui Pak, kira-kira bagaimana sih proses penyusunan RUU Pemilu dari awal sampai akhir gitu Pak? Seperti apa? Jadi kita menyiapkan menyusun RUU itu menggunakan panja Komisi 2, alat kerja kita itu panja panitia kerja atas keputusan rapat pleno Komisi 2. Lalu panja meminta bantuan Badan Keahlian DPR RI untuk ikut membantu menyiapkan naskah akademik dan draft RUU Pemilu tersebut. Sudah selesai. Lalu untuk menyempurnakan kita ada 2 kali mengadakan public hearing lah ya istilahnya, public hearing dengan akademisi dan dengan pegiat pemilu. Nah, itu sudah kita lakukan semua. Setelah itu baru panja bekerja lagi. Terakhir tahun lalu panja itu melakukan considering untuk meramu lagi atas berbagai masukan dari masyarakat, dari akademisi dan dari pegiat pemilu. Nah, setelah selesai dibawa lagi ke pleno Komisi 2 untuk disetujui. Waktu itu sudah disetujui September ya. Lalu terakhir November tanggal 26 itu kita kirimkan draft RUU yang mutakhir ke Balek. Sekarang itu tadi saya cerita Balek sudah membentuk panja untuk melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsep. Baik Pak. Kira-kira dari pengalaman sebelumnya dalam membahas RUU Pemilu ini dibutuhkan waktu berapa lama Pak? Saya waktu periode lalu kan belum jadi anggota ya. Kalau sepengetahuan saya yang terakhir ya Undang-Undang 7 2017 itu cukup lama juga itu. Ada beberapa kali masa sidang ya. Yang jelas waktu itu pemilu kita berapa ya, bulan April terus selesainya itu 22 bulan sebelum pemilu, berarti 2017 ya benar. Setelah kita bahas itu mungkin ada 5 kali masa sidang. Baik Pak, kalau dilihat pembahasan RUU Pemilu saat ini Pak dengan segala dinamikanya, kira-kira kapan nih Pak RUU Pemilu disahkan? Nah ini ya, ini kan ada dinamika ya. Komisi 2 sudah selesai nih ya, melalui panja sudah diserahkan. Balek sudah bekerja juga menyiapkan
panja untuk harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulasan konsep. Mereka sudah mengundang pengusul, mereka bahkan sudah mengundang juga akademisi pegiat pemilu untuk memperdalam begitu ya draft RUU yang sudah disiapkan oleh Komisi 2. Harapan kita kalau memang bisa mulus begitu ya, dinamika politiknya kondusif, itu pertengahan tahun ini sudah selesai dibahas ya. Jadi harapan kita masa sidang ini Balik sudah bisa bekerja menuntaskan harmonisasi, sinkronisasi, dan pembuatan konsep, lalu dikembalikan ke Komisi 2. Komisi 2 kirim ke pimpinan DPR untuk disampaikan di Bamus, supaya Bamus bisa menjadwalkan di rapat paripurna untuk draft RUU itu ditetapkan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI. Lalu masa sidang berikutnya sudah bisa dibahas dengan pemerintah. Masa sidang berikutnya itu Maret. Nah, kita ikhtiar betul agar selambat-lambatnya, mudah-mudahan bisa ya, pertengahan 2021 harus sudah selesai. Namun ini kan saya tadi cerita ada dinamika politik baru ya. Apa itu? Kalau kita baca di media ya, P3 sudah menyatakan sama Pan ya lebih baik pakai undang-undang yang sudah ada di PAN juga ya, PDP juga ya. Nah, kalau sudah ada dinamika politik seperti itu, ya kita pun harus makin hati-hati nih, hati-hati dan bisa mengantisipasi apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah memang harus kita lanjutkan ya, atau kita calling down dulu ini. Nah, gitu ya, kita melakukan komunikasi kembali kepada partai-partai. RUU pemilu kan biasanya setelah disahkan ini, misalkan kayak Undang-Undang 7 tahun 2017 nih, banyak dapat respon dari masyarakat, gugatan-gugatan gitu yang kemudian muncul di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana kemudian anggota Dewan merespon hal itu, Pak, untuk meminimalisir adanya gugatan-gugatan yang ada? Jadi begini, Bung Mi Maulana ya. Dari sisi akademik ya, kenapa kita ingin merubah undang-undang pemilu itu, ini menepis bacaan banyak pihak ya, karena banyak pihak itu kan membacanya lebih ke arah politis ya. Kalau kita dari sisi akademik, justru karena hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi, terutama putusan 55 tahun 2019. Jadi apa yang kita lakukan ini respon ya, sebagai pembentuk undang-undang. Ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, nah, kita perlu memberikan jawaban mau diapakan itu undang-undang. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi itu kan pasti menyangkut dengan undang-undang, terutama undang sekarang ini undang-undang. Nah, inti dari putusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita respon itu adalah, pertama, putusan Mahkamah Konstitusi 55/2011 itu menegaskan pemilu serentak yang pernah kita lakukan 2019 itu konstitusional. Kalau seperti itu pendapat Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi sudah berpendapat kan berarti tafsir sahih atas Undang-Undang Dasar itu seperti yang dikatakan Mahkamah Konstitusi, karena dialah yang punya keabsahan gitu ya untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar gitu ya. Berarti kedepannya kita harus makin memantapkan pemilu serentak itu karena konstitusional. Dan kita harus mengakhiri pikiran untuk
membuat pemilu itu seperti sebelum 2019, antara DPR dan Presiden itu tidak satu hari H pemilihan. Kalau putusan MK ini mengatakan satu hari H pemilihan Presiden dan DPR itu karena serentak. Lalu yang kedua, inti dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah memastikan pemilu serentak konstitusional yang mutlak itu diikuti oleh DPR RI, DPD RI, Presiden, Wakil Presiden. Nah, yang lain bagaimana? DPRD provinsi sama kepala daerah, wakil daerah itu tergantung pembentuk undang-undang. Nah, MK memberikan alternatif yang hidden lah kepada pembentuk undang-undang itu. 5 opsi di luar yang mutlak itu. 1, 2, 3, 4, bahkan 6 ya. Yang 6 itu alternatif lainnya, kan gitu bahasanya. Yang ke-6-nya itu mengarahkan agar pemilu itu dilaksanakan serentak. Karena serentak itu konstitusional. Yang kedua, membuat peluang dihadirkannya pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Yang ketiga, memberikan arah juga keserentakan itu bisa terjadi di daerah, tidak hanya di nasional. Kalau yang mutlak itu DPR RI, DPD RI, Presiden, Wakil Presiden, maka keserentakan daerah itu bisa juga DPRD provinsi dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten kota. Yang ketiga, inti dari putusan MK itu hadirnya putusan 55 2019 itu menegaskan bahwa kita ke depan itu hanya mengenal satu rezim pemilu. Tidak ada lagi rezim pilkada. Itulah mengapa di RUU yang kita siapkan, yang sudah kita susun itu, kita masukkan undang-undang pilkada ke dalam undang-undang pemilu. Karena sudah satu rezim, hanya beda tingkatan saja. Satu pemilu nasional, satunya pemilu daerah. Itulah yang mendasari kita dari sisi akademik, kenapa kita ingin merubah undang-undang pemilu. Jadi kita ini ingin bernegara makin baik, gitu ya, berpemerintahan makin baik, makin sesuai dengan makna dari undang-undang dasar yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Baik Pak, ini kan kalau kita lihat Pak ya, dalam aturan main pemilu gitu, setiap kali mau pemilu atau setiap kali mau pilkada itu kan selalu dibentuk regulasi baru gitu. Nah kira-kira dengan RUU pemilu yang saat ini ingin dibentuk itu draftnya ini bertahan panjang dari pemilu ke pemilu atau nanti pemilu ke depan akan direvisi lagi? Kita ini harapannya long term ya. Mari kita 20 tahun lah gitu ya. Jadi satu sisi memang ada kesan gitu trial and error, tapi sebenarnya itu bukan trial and error, tapi kita ingin itu tadi ya kan, ingin semakin membuat desain politik, desain pemerintahan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar. Kita kan ingin memperkuat sistem presidensial, itu ditegaskan di mana-mana, termasuk putusan MK itu. Nah, perlu ada desain dong untuk memperkuat sistem presidensial itu. Dan dengan cara apa? Nah, putusan MK itu sebenarnya menunjukkan cara itu. Nah, tentu kita sebagai pembentuk undang-undang perlu merespon
Karena di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sama Undang-Undang MD3 itu dalam prolegnas itu selalu dibuka peluang kumulatif terbuka. Jadi rancangan undang-undang yang bisa disiapkan, dibahas itu tanpa harus melalui prosedur kita merencanakan dan menetapkan prolegnas, itu namanya rancangan undang-undang kumulatif terbuka. Salah satu penyebabnya karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau ini putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada, kita tidak akan masukkan ke kumulatif terbuka karena kita memang ingin responsif begitu. Kita rencanakan dari awal kita masukkan prolegnas. Tapi ketika ada dinamika politik yang tadi saya katakan seperti itu, PDIP berkata berbeda, PAN berbeda, P3 berbeda, yang intinya sama, meminta kita untuk berpikir ulang terhadap upaya kita merevisi itu, ya kita pun tadi harus ikut menyelami ada apa sebenarnya dengan dinamika politik ini. Baik Pak, tadi kan berkaitan dengan RUU Pemilu, prosesnya Pak ya, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita juga ingin tahu Pak terkait dengan penyelenggara pemilu di dalam RUU Pemilu. Nah memang sempat ada isu akan ada perubahan lembaga penyelenggara pemilu, kayak misalkan akan dibentuk Komisi Penegakan Hukum Pemilu. Nah itu bagaimana Pak dalam draft RUU Pemilu hari ini, apakah lembaga penyelenggara pemilu itu masih sama, Bawaslu, KPU, dan DKPP, atau ada perubahan Pak? Secara umum masih sama ya. Draft yang terakhir itu yang diserahkan ke Balik 26 November kalau tidak salah itu masih sama. Hanya ada perdebatan memang pada saat kita menyiapkan itu, berdasarkan pengalaman ini muncul kembali keinginan untuk memasukkan perwakilan partai politik ke dalam penyelenggara pemilu. Nah, itu ada di draft itu. Ya, kalau saya sih bisa memahami karena kita harus kompromi ya. Itu salah satu konsekuensi logis atau katakanlah risiko ya ketika DPR yang menyiapkan draft RUU, yang menyiapkan dan menyusun draft RUU. Jadi kita harus lebih banyak kompromi agar draft RUU itu memang bisa utuh sempurna untuk semua hal itu sepakat dengan satu norma, satu rumusan. Nah, gitu. Akhirnya kompromi itu menghasilkan untuk penyelenggara pemilu itu memasukkan lagi perwakilan partai politik ke dalam penyelenggara pemilu. Baik Pak. Walaupun secara pribadi saya sudah bilang waktu itu saya tidak setuju, karena kan kita punya pengalaman. Mengapa kita memilih penyelenggara pemilu itu independen? Karena pengalaman di masa lalu. Ya, ketika penyelenggara pemilu itu dari pemerintah itu yang terjadi, bahkan ketika memasukkan perwakilan partai politik di 99, teman-teman juga tahu hasil pemilu nggak mau ditandatangani kan? Ya, kan? Nah, akhirnya kita berdasarkan pengalaman itu memutuskan ya, penyelenggara pemilu itu independen, dan itu sebenarnya lebih sesuai tafsir Undang-Undang Dasar, karena kan bahasanya suatu komisi pemilihan umum yang tetap mandiri dan bersifat nasional. Mandiri itu identik dengan independen. Baik Pak, terkait dengan independensi Pak, jabatan penyelenggara pemilu, menurut Bapak proses rekrutmen yang saat ini telah dilakukan, apakah sudah menjamin independensi dari penyelenggara pemilu atau belum? Sejauh ini sudah ya, sejauh ini karena melibatkan banyak pihak. Lalu persyaratannya juga ketat, bahkan yang terakhir itu tidak boleh terlibat aktif menjadi pengurus ya di ormas. Itu untuk memastikan independensi. Kita tidak menutup mata, tidak memungkiri banyak ormas itu yang punya afiliasi kan kepada partai politik. Nah itu dalam rangka memastikan persyaratan itu, lalu rekrutmennya yang makin terbuka, makin transparan, makin objektif. Tim selnya juga makin dibuka, siapa saja semua bisa mengusulkan, kualifikasi tim sel juga makin dibuat lebih baik dan makin baik. Nah, itu menurut saya bagian dari upaya kita untuk
membuat penyelenggara itu independen. Ya, baik Pak. Terkait dengan lembaga baru nih Pak di dalam RUU Pemilu ini, sepertinya ada rancangan untuk membentuk badan peradilan khusus Pak pemilu. Kalau tidak salah di pasal 700-an itu, jadi Mahkamah Konstitusi nanti diberikan kewenangan untuk membentuk badan khusus penyelesaian sengketa pemilu Pak, yang kemudian hakimnya itu ad hoc. Nah, bagaimana tanggapan Bapak itu? Gini ya, kalau kita kembali lagi ke putusan MK 55 itu yang menyatakan hanya ada satu rezim pemilu, memang dengan seperti itu khusus untuk perselisihan hasil pemilu semuanya harus ke MK. Nanti kalau memang disetujui ya, ini terus berjalan dan termasuk disetujui nanti ada pemisahan nasional dan daerah, baik nasional maupun daerah, PHPU itu harus ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi harus menangani. Tapi karena terlalu banyak, ya kan, 514 kabupaten kota, 34 provinsi, nah, ada keinginan agar mereka bisa membentuk di provinsi-provinsi untuk ikut membantu menangani. Nah, karena seperti itu ya berarti sifatnya ini pikirannya ke sana sebenarnya. Berarti badan ini kemudian nanti tidak tersentral di Jakarta Pak, tapi ya, tersebar di seluruh provinsi. Ya, mengingat banyaknya pemilu itu. Kemudian ini Pak, terkait dengan aturan peralihan, memang kan sebelumnya desain undang-undang pilkada ini mendesain pilkada serentak juga ya Pak ya, yang kemudian dikondisikan dengan draft RUU Pemilu gitu. Nah, disebutkan di aturan peralihan itu kalau pilkada yang 2017 itu akan diselenggarakan di 2022, pilkada yang 2018 akan diselenggarakan di 2023, yang kemudian nanti pilkada serentaknya 2027. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah hal itu memang akan seperti itu Pak? Ya, draft kita seperti itu ya. Saya ini aja Pak, bicara backgroundnya ya, backgroundnya. Kembali ke putusan MK itu, dan kita ingin membuat desain pemilu yang mengarah ke penguatan sistem presidensial, lalu mengarah kepada kompatibilitas, ya kan? Sistem kepartean dengan sistem presidensial, mengarah kepada menghadirkan kekuatan yang efektif di pemerintahan, lalu mengarah kepada upaya kita untuk mencegah terjadinya divide government, pemenang eksekutif bukan pemenang legislatif. Tentu kita berpikir bagaimana itu bisa diimplementasikan. Nah, salah satu mengimplementasikannya dengan menggeser gitu ya, menggeser jadwal. Jadi pikiran kita di Komisi 2 itu pilkada 2022 tetap ada, pilkada 2023 tetap ada, ya kan? Lalu 2024 ya yang mutlak itu, ya kan? Kalau diterapkan pilihannya opsi A dari putusan MK itu ditambah DPRD tetap seperti 2019, lalu yang pemilu kada itu daerah itu disatukan di 2007, baik provinsi maupun kabupaten 2027. Jadi apa ya, saya ingin tegaskan lagi, itu bukan untuk kepentingan salah satu partai atau kepentingan paslon gitu untuk daerah tertentu, bukan, karena upaya kita mencari desain pemilu ke arah yang seperti yang saya katakan tadi itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Baik Pak, mungkin untuk yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir, menurut Bapak apakah RUU Pemilu yang hari ini didesain dengan yang tadi Bapak bilang hanya ada satu rezim pemilu, tidak ada lagi rezim pilkada, ini sudah lebih demokratis dari sebelumnya atau memang
seperti apa Pak? Sebenarnya kalau dari sisi itu sih apa ya, begini, cara membacanya harus lebih dalam. Misalnya dari sisi apa, unsur-unsur sistem pemilunya. Ya, misalnya kita sepakat di draft itu tetap menggunakan sistem pemilu yang terbuka, Proporsional Pak. open list, bisa pilih orang, bisa pilih partai. Nah itu sebenarnya kan tetap dalam rangka menjaga demokrasi, karena dengan open list itu rakyat diberi ruang untuk terlibat secara langsung ya kan? Untuk berpartisipasi menentukan siapa gitu ya, calon-calon wakil mereka yang pantas mereka pilih, termasuk di pemilihan kepala daerah, wakil daerah, di pemilu daerahnya itu kan langsung juga. Bahwa secara teori ada dua dan sama-sama demokratis metode itu, tapi kalau untuk pengalaman bangsa kita dalam rangka konsolidasi demokrasi, menurut saya memang lebih tepat itu menggunakan sistem pemilu yang seperti itu, yang tetap memberikan ruang kepada keterlibatan pemilih warga dan Secara langsung. secara Baik Pak, untuk penutup mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat Bawaslu Jakarta Timur untuk pesan atau seputar terkait dengan RUU Pemilu. Oh ya, terima kasih nih teman-teman Bawaslu Kota Jakarta Timur tadi kasih kesempatan untuk bicara di acara bonsai ya. Ngobrol santai. Ada ya, ngobrol santai ya kan. Sedikit tegang. Saya bilang begini aja, karena teman-teman itu penyelenggara, maka teman-teman harus pastikan semua peserta itu merasa diberi layanan yang sama oleh teman-teman. Jagalah kedekatan yang sama dengan semua pihak. Kalau bisa seperti itu kan peserta itu merasa diperlakukan adil, gitu ya. Dan perlakuan yang adil dari penyelenggara itu sangat membantu bagi hadirnya proses dan hasil pemilu yang makin legitimate. Kalau nanti berat sebelah atau istimewa sebelah itu bisa repot. Lalu yang berikutnya, saya senang hadir di acara teman-teman Bawaslu Kota Jakarta Timur, acara ngobrol santai ini, karena saya melihat teman-teman penyelenggara pemilu berusaha untuk bekerja beyond tupoksi, di luar tupoksi sebenarnya kan. Sebenarnya teman-teman itu kan fokus ke tahapan, tapi ternyata teman-teman mau melakukan sosialisasi pendidikan politik. Menurut saya ini bagus, terutama bagi negara kita yang sedang menuju kepada konsolidasi demokrasi. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetaplah bekerja dengan penuh integritas, penuh profesionalisme. Siap apa bahasanya Bawaslu itu? Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan. bersama Bawaslu tegakkan Keadilan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Zulfikar yang telah menyampaikan materinya yang sangat baik kepada kita, sehingga kita bisa memahami apa yang terjadi seputar RUU Pemilu. Mungkin itu saja pada kesempatan bonsai hari ini. Terima kasih atas yang sudah nonton. Semoga kita semua tetap menjaga kesehatan, khususnya protokol kesehatan, karena COVID-19 masih belum selesai. Ya, selalu ingat dan ingat. disiplin akan pesan ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.